Yuk. Ini orang kata. Ini orang kata apa gitu ya? Satu dua tiga. Diikuti apa? Sukun. Dibaca aja satu alif atau dua harokat. Coba. Su. Ini harokat apa? Dibaca sukun. Dibaca. Masih kuat berapa menit sih? Sekarang tentang harokat dhammah tanwin. Bagaimana di sini cara mengajarkannya? Yang diingat adalah penanaman konsep, pemahaman konsep, lalu apa? Latihan. Penanaman konsep isinya apa? Meniru. Pernyataan berisi rumus, anak-anak menirukan sampai hafal. Itu penanaman konsep. Pemahaman konsep apa isinya? Pertanyaan. Anak harus bisa menjawab dengan lantang, tegas, dan kompak satu kelompok, gitu ya. Nah, ayo berikutnya perhatikan. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Harokat dhammah tanwin. Harokat dhammah tanwin Dibaca lun. Dibaca lun. Ayo perhatikan saya dulu ya, baru kalian semuanya. Harokat dhammah tanwin. Harokat dhammah tanwin Dibaca lun. dibaca lun. Nomornya lun jangan mencucu terus. Habis itu meringis, agak meringis saja. Lun. 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 Ya aja lun, aja mencucu terus ya. Nanti jadi mana? Lun, gitu ya. Ulangi. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Coba Mbak, ayo. Harokat dhammah tanwin dibaca Ya kan, apa yang ada di pikiran jangan diucapkan, beda kan? Di pikiran dhammah tanwin maksudnya harus fathah tanwin. Makanya perlu latihan mengungkap. Ayo Mbak Asih, ayo semangat. Harokat Ya kan, dipikirin aneh ngomong angel ya. harokat dhammah tanwin dibaca lun. Dhammah tanwin di sini ya. Tanwin. Tanwin tanwin gitu. Ya. Sini apa digeser di sini, lihatin yang ini ya. Susadanya dia nanti ada dokumentasinya. Mbak, siapa kayak namanya Mbak Nurjana? Astagfirullahaladzim. Harokat tanwin dibaca Dhammah tanwin, ini pada kenapa ini? Saya tadi makannya malu-malu jadinya. Ulangi Mbak Nurjana. Harokat tanwin Dhammah tanwin Mbak Nurjana. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Iya pintar. Ayo Bu, ayo. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Ya, bagus sudah bisa begitu semuanya. Ayo bilas bareng-bareng ayo. Harokat dhammah tanwin dibaca lun. Nah, kalau bu jadi apa? Bun. 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 Kalau su jadi Sun. Beri dulu. Sun. Sun. Iya, coba. Kalau su jadi apa? Sun. Pintar. Kalau ru jadi apa? Run. Kalau mu jadi mun. Ya bagus. Ulang yang lain jangan. 1, 2, 3. Kalau bu jadi bun. Jangan nanya, saya yang jawab dong. Ibaratnya jangan berhadapan dengan santri gitu. Ayo nanya lagi. Kalau sun jadi apa? Ya, sun. Terus. Kalau jadi apa? Run. Kalau mu jadi apa? Mun. Prok prok prok. Ayo. Ayo, ini cara nanya gimana? Ini kan tanya tuh. Silakan nanya aja ke anak-anak. Ayo. Harokat dhammah tanwin dibaca Sun. Ya. Harokat dhammah tanwin dibaca Bun. Tulisan ning bonus. Harokat dhammah tanwin dibaca Run. Nah, kira-kira jawab beres teles. Jangan lanjut ke latihan. Gitu. Ayo tirukan ya anak-anak ya. Yo, lu Dibaca apa? Coba baca guanya saja. Sambung semuanya. Harkat apa? Ikut apa? Ikut apa? Baca guanya saja. Sambung semuanya. Ikut apa? Ikut apa? Ikut apa? Baca guanya saja. Sambung semuanya. Harkat apa? Ikut apa? Baca apa? Baca sana saja. Sambung semuanya. Gitu ya. Ustaz, coba jenengan jadi gurunya, saya jadi muridnya. Satu ditanya, saya tanya. 1, 2, 3. Ada.
Alif. Kata panjang satu alif atau dua harakat? Wa. Fathah. Alif. Kata panjang satu alif atau dua harakat? Ya. Fathah. Alif. Kata panjang satu alif atau dua harakat? Coba tuh 2 3. Nah, alif. Baca panjang satu alif atau dua harakat? Ya. Jahat, bagus. Tuh 2 3. Alif. Baca panjang satu alif atau dua harakat? Ja. Maaf. Seperti itu. Bagus. Kasih tepuk tangan semuanya. Sekarang jenengan sama temannya. Ya, sama teman-teman yang lain sudah kenal? Sudah kenal Ustaz? Belum. Saya mau tanya. Nih, ini sudah familiar tadi Ustaz. Ya. Belum pada kenal. Iya, Ustaz Yunus kan? Nah. Ya, sudah kenal. Benar Ustaz. Yang ini yang Yunus. Oke. Ini 3, itu 4. Silakan. Yang ada jadi guru satu yang lainnya jadi murid. Silakan Ustaz ya. Nah, jangan Ustaz kasih sudah trainernya itu sudah langsung sama dengan saya itu. Ya, kan yang dilatih dengan yang belum Ustaz, jangan dampingi Ustaz ya, boleh dipantau Ustaz. Ya, silakan Ustaz, jangan gabung sama sini Ustaz. Nggih. Nah, sekarang jangan Ustaz jadi gurunya nggih. Jangan dulu. Gini lah. Ya, kan bisa dievaluasi toh Ustaz. Biar habis dari sini jenengan membawa perubahan. Mampu Ustaz yang di sini pengen siapa jenengan? Dua boleh. Ustaznya di bertiga. Dua bertiga boleh. Hitungan ketiga mulai, jangan lama-lama. 1 2 3 mulai.
Wa. Ya. Da. Ro. Za. Wa. Ba. Ta. Sa. La. Kenapa saya bilang atau sambil diikuti begini? Supaya anak-anak ukuran panjangnya itu standar. Tidak mungkin begini. Wah, ini sudah berhenti. Wah, ini masih jalan. Atau begini, ya. Wah, masih jalan. Tidak boleh, pasti bersamaan. Satu. Yang kedua, yang anak-anak masih belum bisa melengkungkan, mengayunkan, itu akan terbawa. Inilah efek dampak daripada tangan gerak. Ketimbang begini. Wah. Ba. Sa. La. Gitu kan? Beda. Nah, yuk ikuti Ustaz ya. Wa. Ba. Nah, sambil enak. Sa. La. Enak. Satu, banyak faktor, banyak manfaat. Satu, anak-anak itu mengikuti dengan kompak, iya kan? Nggak senggol-senggolan, nggak cubit-cubitan, nggak mukul-mukulan, karena tenaganya dikoordinir. Wah, kapan mau senggol-senggolan, mau begini, ya kan? Kapan? Nah, ini penguasaan kelas include di dalamnya, ya. Nah, jangan lari-lari gini, ya. Oke ya. Yuk, Ustaz ulangi ya. Fathah. Diikuti alif. Dibaca panjang. Satu alif. Atau dua harokat. Contohnya. Wa. Ustaz yang mikirnya. Ustaz. Mana ini? Coba ya Ustaz. Oke. Ya, Ustaz ulangi dari awal. Fathah. Diikuti alif. Dibaca panjang. Satu alif. Atau dua harokat. Contohnya. Wa. Da. Ro. Za. Wa. Ba. Ta. Sa. La. Harokat apa? Harokat apa? Diikuti apa? Fathah diikuti alif, dibaca apa? Dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Saya minta jawab seperti itu. Harokat apa? Diikuti apa? Fathah diikuti alif, dibaca apa? Coba baca ubahnya saja. Harokat apa? Diikuti apa? Dibaca apa? Dibaca panjang satu alif, bilang begitu. Coba dibaca apa? Coba baca tanya saja. Semakin cepat ngikuti pertanyaannya. Kalau cepat ya cepat, kalau lambat lambat, kalau tidak bertanya diam. Understand? Oke. Harokat apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Coba baca rohnya saja. Harokat apa? Dibaca apa? Maka diikuti alif, dibaca apa? Baca saja. Harokat apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Baca ubahnya saja. Harokat apa? Dibaca apa? Fathah diikuti alif, dibaca apa? Bacanya saja. Kiri, kanan, kiri, mundur, kiri. Aduh, mau kemana itu? Mulai nggak konsentrasi. Coba lagi, lurus, tangannya turun, balik kanan, gerak. Oke, dua tangan ke atas. Yang semangat, ke depan. Enggak bejat ya. Kalau saya bilang maju, jangan bilang mundur, kebalikannya. Maju. Nah, hebat, konsentrasi bersih berarti ya. Ya, maju. Kanan. Aduh. Kiri. Aduh. Mundur. Masya Allah. Nah, keinjak. Konsentrasi, makanya konsentrasi. Coba turun lagi ke bawah. Fokus biar semangat Ustaz. Tepuk satu, tepuk dua tangan ke atas, ke depan. Iya. Kalau saya bilang maju, mundur. Ya, mundur. Nah, konsentrasi. Kalau Ustaz bilang maju berarti kebalikannya. Kanan, kiri. Ada yang diem serah gitu ya. Teman-temannya semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Allah Allahu Akbar. Subhanallah. Lebih keras. Subhanallah. 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 Lebih keras. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup. Balik kanan, gerak. Sebenarnya kalau sudah paham anak-anak yang di bawah ini dhamma, kasroh, dhamma, dhamma, kasroh, fathah, dhamma. 1, 2, 3. Dhamma, kasroh, dhamma, dhamma, kasroh, fathah, dhamma. Bisa Ustaz? Bisa ini? Sama dengan yang pertama tadi. Makanya saya ulang yang fathah apa? Setiap huruf yang berharokat kasroh dibaca bi gitu. Karena ini sama, cuma materinya yang berbeda. Oke? Yang ini sama kalimatnya. Setiap huruf, 1, 2, 3. Setiap huruf yang berharokat fathatain. Ulangi, setiap huruf yang berharokat fathatain. Dibaca man. Sama dengan man. Ban. Sama dengan ban. San. Sama dengan san. Ini sama ke bawahnya cara-caranya. Coba ulangi yang penting yang di sini. Coba jenengan 1, 2, 3. Setiap huruf yang berharokat fathatain dibaca man. Sama dengan man. Ban. Sama dengan ban. San. Sama dengan san. Anggap sama ke bawah. Ini harokat apa? Ini pemahamannya. Dibaca apa? Ini harokat apa? Dibaca apa? 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 Yang keras harokat apa? Dibaca apa? Harokat apa? Dibaca apa? Harokat apa? Dibaca apa? Nah, seperti itu. Setelah itu, anak-anak setelah Ustadz baca, anak-anak menirukan. Terus ini dibaca. Sudah besar-besar, anak kecil-kecil pelajar itu kan, TK paling nggak SD kan, gitulah. Langsung disambung khawatir. Kalau anaknya bisa nggak masalah. Itu khawatir aja Ustaz. Udah Ustaz. Berarti ya. Perhatikan anak-anak. Ya Ustaz. La'ana. Sama dengan. Tadi saya ingin nambahin karena mohon maaf ada yang lupa. Anak-anak habis Ustaz baca. Iya itu maksudnya kalimatnya itu. Kalimat perintahnya ini loh. Coba lagi Ustaz. Perhatikan anak-anak. Ya Ustadz baca, anak-anak menirukan. Ya Ustaz. La'ana. Sama dengan. La'ana. La'aba. La'ata. La'asa. Ini apa? Ini juga. Ini. Ini. Coba disambung. Langsung ditanya ini apa? Ini apa? Ini. Dibaca. Sambung semuanya. Ini. Sambung semuanya. Ini juga? Ini? Ini juga? Ini? Ini juga? Sambung semua. 1, 2, 3. Lagi terus. Ini apa? Ini juga? Ini apa? Ini juga? Ini apa? Ini juga? Sambung semua. 1, 2, 3. Ya, kasih tepuk tangan. Ini lihat. Yang Ustaz, dengar Ustaz, coba Ustaz. Mau nanti dilengkapi. Itu aja. Silakan, hitungan ketiga dimulai. 1, 2. Ini terlalu tinggi. Sudah, cukup. Ya, 1, 2, 3 mulai. Anak-anak coba perhatikan ke depan ya. Iya, Ustaz. Ulangi lagi. Itu jenengan sudah konsepnya ada. Coba. 1, 2, 3 mulai. Anak-anak coba perhatikan ke depan ya. Iya, Ustaz. Kelamaan. Oke. Langsung apa? Jenengan seperti yang tadi saya lihat ya tadi. Kok bisa? Ketika di situ bisa. Saya dengar dari sini saya nguping gini, atau nguping.
Ngerti. Kelihatan ininya apa? Gerakannya itu ngerti. Yuk, tanya. Ulangi. Khawatir ngeblak ganti dulu, enggak apa-apa, kasih tepuk tangan dulu. Kan Ustaz ada sebelahnya, jenengan. Iya, Ustaz. Temannya barusan. Iya, jenengan Ustaz. Iya, silakan. Karena tadi saya melihat, sebenarnya saya lihat. Bukan berarti yang di sini tidak dilihat. Saya lihat tadi. Ya, giliran aja. Monggo Ustaz. Terus. Berikutan saya membaca. Berikutnya saya membaca, anak-anak menentukan ya. Paham? Paham. A sama dengan A sama dengan A. Abasa. Amala. Ajaba. Adaba. Aqoba. Alama. Ba'asa. Ma'asa. Satu baca yang lain menirukan. Hasana. Salasa. Sama dengan salasa. Ini apa? Apa? Ini. Ini juga. Ini juga. Sambung semuanya. Turun dari 3. Abata sama dengan abata. Ini apa? Ini apa? Pinter. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Sambung semuanya. Turun dari 3. Wajaba sama dengan wajaba. Ini apa? Hebat. Ini juga. Ini juga. Sambung semuanya. Turun dari 3. Sodako sama dengan sodako. Ini apa? Bagus ya, pinter. Ini juga. Ini ini apa? Nah, ya. Sambung semuanya. Turun dari 3. Hasana sama dengan hasana. Bagus. Seperti itu. Jadi dulu. Saya ikut tanya kan? Kok sepi? Oke, silakan. Kita praktek sama Ya, Ustaz, teman-teman. mau tanya. Oh, silakan. Itu yang di depan kan hurufnya nggak disambung ya? Enggak. Jadi kalau ngasih Tunjuk bak, keliru. Nanti Pak ditanya ini apa Nana? Padahal yang ditunjuk bak. Ini apa Nana? A. Bilang gitu. Karena waktu nanamkan konsep pas nunjuk jenengan nggak lihat. Anak-anak, ini A. Pas ditanya ini apa Nana? A. Loh, kok A? Loh, tadi Ustaz tunjuk ini A loh, gitu. Nah, ini keliru. Hati-hati ya. Silakan Ustaz dan Ustazah. Hitungan ketiga mulai. Mekanya gimana Ustaz? Lihat Ustaz Saruji. Lihat gimana? Ya, katakan sedikit gimana Ustaz? Ini Ustaz. Ini Ustaz. Oke, biar enak ya. Oke ya, ini. Oke, sudah. Terus alat cucinya sudah. Ini angkat ini alat peraganya ya. Oke ya. Hadapkan ke santrinya yang berposisi sebagai santri. Yuk, ini latihan aja. Mohon maaf, enggak apa-apa. Berperan kayak bintang film. Ya, gitu. Ya, silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3 mulai. Apalagi ngegor, ikuti sebagai guru. Ini tapi kayak gini Ustaz, nggak usah, biar aja dulu ya. Oke, ngegor ada beberapa ya saya lihat. Ini saya lihat saja. Ulangi lagi dari awal, ikuti gurunya aja. Gitu, yang murid kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya diem aja. Gitu aja. Jangan ada, loh tadi Ustaz kayak gini ya, rembukan malah nggak jadi. Oke, yuk. Pokoknya yang berperan sebagai guru, posisi sebagai guru, yang jadi murid. Nanti setelah ini jenengan jadi gurunya gitu loh. Oke, yuk hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3.
yang tadi ketika yang jadi guru yang pertama tadi ada kekeliruan, ada kekurangan, lengkapin sekarang dengan sebagai santrinya sekarang jadi guru. Yuk, satu, mana? Nah, yuk ya. Gimana makanya tadi? Yuk, 1, 2, 3, mulai. Perhatikan depan yang mana? Itu main sepak bola, bulu tangkis, tinju, apa sembarang kali latihan. Pembalap latihan, ndak latihan langsung ngebut ya nyosor selokan. Betul apa enggak? Nah, sama pingin ngajar tanpa pelatihan, nyasar-nyasar, menanamkan konsep plan. Kemarin A, besok B, malah besoknya ke Z. Waduh, bahkan besoknya Z maksudnya cerita panjang lebar, tidak pandai mengelola waktu, kan begitu. Nah, nanti kita akan sampaikan tahapan-tahapan mengajarnya. Biar disiplin, akurat, cepat, tepat, akurat. Nah, itu hasilnya mantap. Itu yang kedua. Harus guru itu terlatih. Kalau nggak terlatih nggak bisa. Nah, kalau ingin kualitas harus. Yang pertama apa? Harus mengikuti pelatih atau pembinaan. Yang kedua harus terlatih mengajar. Menanamkan konsep, memahamkan konsep, dilatih itu. Terus yang ketiga, guru harus sudah memiliki konsep yang handal atau kokoh pakem. Artinya metodologi yang handal. Kalau tidak, nggak bisa. Juga malah dicampur-campur metodologinya, nggak ada kejelasan. Ya, itu kalau ingin berkualitas. Yang keempat, harus memiliki target dan sasaran. Ngajar sekarang ya, ngajar. Target dan sasaran harus jelas. Sebagai seorang guru, saat ini saya targetnya mengajar tentang panjang pendek. Panjang pendek yang mana? Apakah fathah diikuti alif, apakah kasrah diikuti sukun, apakah dhamma diikuti sukun, apakah fathah panjang, apakah kasrah panjang, apa dhamma panjang? Targetnya hari ini mau mengokohkan, menancapkan sedalam-dalamnya, mengokohkan sekokoh-kokohnya terhadap santrinya itu sampai sedalam apa? Caranya bagaimana? Ini yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Tanpa target dan sasaran, tidak akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, apalagi datangnya terlambat gurunya, jarang masuk, gitu ya. Ada yang begitu? Sadar, alhamdulillah. Sadar berarti kan tobat, gitu ya. Yang berikutnya, guru pandai mengelola waktu yang tersedia. Harus itu pembukaan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, penutup berapa menit. Besoknya pun begitu. Suatu pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah akan memunculkan karomah. Karomah itu kekuatan. Kalau dengan kekuatan, kekuatan materi yang diberikan, yang ditanamkan ke anak-anak. Nah, kalau pandai mengelola waktunya ini, tentunya seperti yang di awal tadi, harus terlatih gurunya. Kalau nggak terlatih sulit. Harus itu pembinaan rutin biar kokoh. Yang keenam, harus memiliki kepekaan dalam menyimak bacaan santri. Kan ada yang nggak peka atau memang masih belum, juga bacaannya bisa jadi belum pas ya, sehingga dianggap benar. Lama kelamaan karena dianggap benar, kalau gurunya itu diam, itu dianggap benar. Diamnya guru dianggap benar sama anak. Kalau terus tiap hari diam, wah dia belum pas bacaannya, makhrajul hurufnya belum pas, gurunya diam, membiarkan, lama kelamaan lengket, dan itu yang dijadikan pedoman anak-anak. Bahaya ini, bahaya. Kalau dokter salah, nyuntiknya paling yang mati satu, singgungmu lagi, gitu ya. Terus kalau guru salah menanamkan konsep, berbicaranya umat. Kalau sekarang ngajarnya 15 anak, satu tempat. Kalau dalam satu minggu itu 2 tempat atau 3 tempat, kan bisa 45 kalau 3 tempat. Itu satu semester. Semester berikutnya 45 lagi. Nah, itu yang diajarkan yaitu salah. Jadi salah kaprah. Lama kelamaan banyak yang salah bacanya. Guru saya Ustadz si Ustadz ini. Menurut Ustadz begini kok. Itu bersikokoh di situ akhirnya. Padahal itu belum pas
bacanya. Nah ini hati-hati seorang guru. Itu kalau ingin berkualitas, indikator guru yang berkualitas memiliki pemahaman ilmu tajwid yang standar. Indikatornya sudah paham belum? Dari matobi sampai hukum ro itu ya, mana yang beda tebal, mana yang tidak, dan seterusnya. Terus memiliki kemampuan membaca yang sesuai dengan tajwid, itu indikatornya. Pengucapan makhrajul huruf yang tepat, bacaannya lancar dan fasih, terus ketawaduannya sangat tinggi. Kenapa saya ketawaduannya sangat tinggi? Karena begini, seorang guru itu yang semakin berisi itu semakin tawadu. Bagaikan padi, kalau semakin berisi itu semakin tawadu. Dan itu yang diharapkan guru-guru, ini saya sampaikan, jadi teladan bagi santri-santrinya. Baik dari sikap, berpakaian, juga beribadahnya, kesehariannya, itu menjadi teladan. Ini penting Ustaz Sandi. Nah, banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, langsung ke materi. Banyak Ustaz. Seperti yang sampaikan Ustaz aku sudah di full upin nanti ya. Langsung ke materi, bagaimana cara menanamkan konsep, memahamkan konsep. Oke. Banyak sebenarnya. Nah, sini langsung ke materi. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tepuk jangan nanggung. Ustaz Sanusi itu lihat siapa yang nanggung. Ngajar pun nanggung biasanya. Iya, nggak mantep. Percaya dirinya kurang. Ketika percaya diri itu kurang, rasanya pun juga ya rasa kurang. Ya, coba mantapkan. Tepuk 1. Nah, gitu. Yang kompak, yang jeplok, jedek. Itu kan yang belum tahu ya. Jeplok, cuma jedek semuanya gitu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 1. Konsentrasi 1, jangan 2. Saya minta 1 aja ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 1, 2, 3. Oke. Tepuk 1, prok, Allahu Akbar, gitu ya. Tepuk 2, prok, Allahu Akbar, tambahin. Coba. Tepuk 1, Allahu Akbar. Tepuknya bagus tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa saya bilang begitu? Supaya ini loh, organ tubuh kita itu bergerak. Kalau bergerak berarti ada tanda-tanda kehidupan. Jadi ya, ayo Ustaz dan Ustazah ya nggak apa-apa, biar stres kita hilang mikirin corona apa macam-macam itu. Insya Allah sudah ada ini. Saya tenang ke sini. Kemarin saya tanya di stasiun itu, tidak ada syarat swab antigen. Alhamdulillah, saya bisa ke Jawa Tengah, kayak gitu. Saya bingung, bisa dipositifkan, bisa dinegatifkan, macam-macam, gitu kan. Gak tentu. Hampir saya itu kalau misalkan cari tanda bisa, saya mau ikut bis. Kalau bis gak bisa, ya saya nggak tahu nanti apa dijemput sama Ustaz, nggak tahu nanti. Baik, coba lagi. Tepuk 1. Kurang mantap. Saya ngecek apa? Itu apa indikator juga itu nanti dapat jenengan. Benar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Gitu. Tepuk 1. Masya Allah. Gitu. Coba berubah sekarang. Cepat mengikuti perubahan. Kayak musim corona ini. Omikron apa omik yang lain nanti ya. Coba tepuk 1. Pok. Masya Allah gitu. Hentakan. Itu gerakannya. Coba tepuk 1. Tangan Ustaz gimana? Lihat. Nah, kalau konsentrasi fokus ya. Oh, Masya Allah gitu. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, makasih. Sudah siap Ustazah? Ya. Berangkat dari sini di 1. Baik, nggak usah pakai ini ya.
biar gak kram juga ini kram. Oke. Ustadz dan Ustadzah cara mengajarkan. Jilid 1 halaman 1 caranya. Yang pertama begini, anak-anak perhatikan ke depan ya. Habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak? Satu lagi, anak-anak perhatikan ke depan ya. Habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak? Paham. Intinya ya. Tapi ada yang kelupaan tadi sebenarnya. Tahapan mengajar pernah? Siapa yang pernah ikut pelajaran angkat tangannya? Ikut 1, 2. Oh iya, ada itu saya hafal gitu ya. Yang belum pernah sama sekali angkat tangannya. Sama sekali. Kalau belum pernah sama sekali ke sini ya. Saya kira itu sudah ikut pelatihan. Makanya saya langsung ke sini. Sebentar. Saya ke sini dulu ya. Oke. Nah, sabar Ustaz ya. Saya kira sudah tahapan mengajar ya. Oke. Iya. Saya matikan dulu. Halo. Oke. Tahapan mengajar yang pertama pembukaan. Ini panduannya, panduan mengajar panjenengan. 5-10 menit. 5-10 menit itu satu menertibkan santri. Santrinya ditertibkan. Kurang maju, kurang ke kanan, ditertibkan dulu. Setelah itu baru salam. Ini dilakukan setiap hari, biar menjadi karakter, biar menjadi budaya. Ini penting. Kalau sudah tertib, salam, terus baru Ustadz dan Ustadzah mau memandu untuk berdoa. Nah, kalau saya biasanya sikap berdoa, terus tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ada yang sudah menerapkan begitu? Coba kalau sudah sikap berdoa. Sikap berdoa. Kurang keras. Sikap berdoa. Baru setelah itu Al-Fatihah. Terus dibaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pakai lagu ini. Kalau pakai yang lain monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau pakai lagu itu boleh, enggak apa-apa. Itu. Tapi kalau kami anjurkan yang pertama itu karena masih tak belajar. Ini 5-10 menit tolong itu. Biar gak gelambiar kemana-mana.
ukurannya itu. Isinya itu pembukaan, ya salam, doa, ya. Setelah itu bacaan hafalan atau hafalan yang lama maupun hafalan yang baru, durasi waktunya kira-kira 5-10 menit itu, dan dilakukan setiap hari. Kenapa tiap hari? Biar kokoh, biar inget terus. Kalau digempur tiap hari itu akan kokoh, ya. Hafalan itu akan mantap, nancep sama anak-anak. Tapi kalau jarang-jarang berpeluang hilang, terbang hafalannya. Maksudnya terbang ke hafal. Coba lakukan kalau tiap hari. Ya, saya dulu kesini nyasar, tapi karena sudah agak sering hafal saya di sini. Iya kan? Ini contoh konkret loh. Konkret, real, nyata. Coba jenengan nanti ke Gedung Kong, belum pernah ya? Belum. Nah, besok hadir di sana. Pertama, Masya Allah. Tingginya. Kan? Ya saya sudah bilang ada Ustaz. Ya Allah, belum ke bawah itu nyasar. Nah, nanti 1 kali. Setelah itu 2 kali, 3 kali hafal. Berangkat sendirian sudah hafal. Sama, hafalan pun begitu. Sekarang dibaca klasikal bersama-sama. Besok lagi, apalagi begini. Di pembukaan dibaca. Pas mau penutupan dibaca, berarti sekali tatap muka 2 kali membacanya. Tak bukan 1 surat loh ya, tapi bersurat-surat itu. Sekali lagi, di pembukaan itu terdiri dari beberapa surat. Mungkin surat Al-Duha, At-Takatsur, mungkin diurut tapi ya, mungkin An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, kan begitu. Terus sampai seterusnya. Nanti pas mau pulang kurang 5-10 menit dibaca lagi. Besoknya lagi seperti itu. Di awal, di akhir. Di awal, di akhir. Terus begitu. 1 juz enteng. Target 1 juz enteng. Oh, tiap hari digempur, ditambah, digempur, ditambah, digempur, ditambah. Gitu. Coba lakukan itu. Tapi akal kan masuk juga kan? Masuk akal kan? Iya kan? Coba balik sekarang. Saya mau coba sendiri. Hari Senin tahsin bacaannya. Hari Selasa hafalan, ya. Hari Rabunya motivasi. Itu nggak kuat. Yang kuat yang dilakukan setiap hari walaupun sedikit. Nah, aku mengingat filosofinya Alisher itu benda cair jatuh ke benda apapun kalau dilakukan secara istiqomah akan jebol. Ya enggak? Contohnya hujan. Coba di bawahnya apa saja barang itu lah. Ya paling tidak batu itu geser gitu ya kan. Gitu pecah kan gitu kan. Nah, itu salah satu contoh konkret bahwa sesuatu yang dilakukan secara rutin istiqomah akan, apalagi metodologinya simple, gampang, mudah dan diantemkan ke anak-anak. Itu bahasa ngantem itu ya kasar ya. Tapi tidak apa-apa, biar semangat dengan dia. Jadi itu 5-10 menit itu. Coba lakukan itu. Nanti di setelah pelatihan ini Ustaz ya, coba nanti lihat 1 semester bagaimana perubahan, bagaimana peningkatan, signifikan apa tidak. Coba itu. Target 1 juz itu gampang. Apalagi kalau di SD itu ya sampai 6 tahun pembukaan dibaca. Mau berakhir dibaca, besoknya lagi pembukaan dibaca. Ada waktu dia. Ada ruang 5-10 menit, manfaatkan untuk itu. Jangan terlalu banyak cerita Abu Nawas lucu-lucu, besoknya lain lagi ngunyah dan kancil itu apa, enggak lah, itu fokus ngajar itu biar materi itu nancep betul gitu. Sekali waktu mungkin kapan gitu aja, enggak terlalu sering gitu aja. Bisa ditangkap ini Ustaz dan Ustazah tentang menancapkan hafalan nih. Jadi sekaligus pembukaan itu. Yang berikutnya kegiatan inti. Ya, kegiatan inti ini 45 menit. 45 menit itu menanamkan konsep, memahamkan konsep latihan. Di situ intinya jangan ngajar. Di umat, di sini umat bisa menangkap? Belum. Di umat itu begini, apa ya? Apa ya? Diteter bisa memahami? Belum. Wes bahasa sederhananya apa ya? Ditancap-tancapkan terus itu.
terus itu ditanya-tanyain terus. Nah, gitulah. Bisa paham ini? Oke ya. Nah, itu namanya digempur ya, digempur materi. Bisa paham kalau digempur di sini? Bisa menangkap digempur itu tanyain terus, ditanyain terus. Nggak ada kata lupa. Kemarin ditanyain gitu, sekarang ditanyain gitu, besok ditanyain begitu, mana yang lupa? Sesulit-sulitnya anak paling tidak yang kebutuhan khusus ada perubahan. Apalagi yang normal, standar loh. Kalau digempur gitu, insya Allah akan cepat. Ini gunanya pembinaan Ustaz ini. Itu yang kegiatan ini terakhir ya. Ini penanaman konsep yang baru, pemahaman konsep, gitu ya. Tuh, latihan keterampilan membaca. Ya, latihan keterampilan membaca di sini yang paling utama dan pertama latihan itu contoh teladan bacaan dari guru. Sekali lagi Ustaz, ulangi, contoh teladan bacaan yang benar. Baik makhorijul hurufnya maupun lagunya yang mau ditanamkan saat itu pula. Kalau jenengan lagunya yang pertama tadi, misalkan aba, aa, baba, ya itu yang ditancapkan setiap hari. Jangan pelin-pelan. Sekarang bacaannya begini kayak bener, aba, aa, baba. Besoknya aba, aa, baba. Nah, kan pelin-pelan namanya. Kalau pelin-pelan, gak kokoh. Kalau nggak kokoh, lemah. Kalau lemah, nggak kuat. Kalau nggak kuat, ya lemas. Kan gitu kan? Gak nancep, gak kuat. Saya minta ustaz dan ustazah ketika ngajar harus memiliki karakter, harus konsepnya jelas, tidak pelin-pelan. Itu aja. Oke. Penilaian ini yang kadang-kadang bingung Ustaz dan Ustazah, kapan nilainya Ustaz dan Ustazah? Kalau klasikal murni, individual klasikal kapan? Nanti saya kasih contoh ya. Tuh penutupnya 5-10 menit nih. Baca bersama-sama hafalan yang tadi. Oke. Coba buktikan setelah ini, praktekkan nanti. Kalau masih kesulitan bisa telepon Ustaz Agus atau saya langsung, oke? Boleh. Ada target nggak di lembaga jenengan? Ustaz, jenengan ada target? Cepat, agak cepat, ada target? Bingung, jenengan? Belum, jenengan Ustaz? Ada target di lembaga jenengan? Hafalan? Ada, sampai juz berapa? Juz sama, juz 30 jenengan Ustaz? Belum juga, jenengan Ustaz? Yang belakang belum ada targetnya. Ya, nanti tak kasih formnya di sini, gambaran aja, oke? Minta ke panitia nanti. Kalau nggak punya target sasaran, nggak jelas. Kayak jenengan dari rumah keluar, mau kemana? Nggak tahu. Loh, bingung kan? Kalau keluar ditanya mau kemana? Mau ke pelatihan. Di mana? Di mana ini? Teman Binangun. Sama siapa? Nggak usah cari dari mana? Dari Jawa Timur. Gitu kan? Jelas. Kalau ditanya mau kemana? Ya itu persoalannya, nggak tahu saya kemana ini. Gitu kan? Nah, ini bahaya ini. Nggak ngerti ya. Baik, sudah itu gambaran. Saya masuk ke yang tadi ya. Terus saja ke materi. Sebentar, tidak biasa ini. Saya tidak diundi.
besarkan ini mana ini? Tak kelihatan. Ustaz Agus mana? Tadi keluar. Ini lebih besarkan di sini nih. Boleh nih lah. Tak muncul ya. Baik. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan. Yang sini kelihatan sana? Kelihatan. Alhamdulillah. Enggak kopi yang gini ya. Di depan enak. Cara mengajarkan begini Ustaz dan Ustazah, tahapannya ya, kegiatan intinya. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Gitu. Sekali lagi, anak-anak perhatikan ke depan ya. Nah, dulunya bagus, ganteng gitu. Munculkan kalimat kata-kata seperti itu. Pada intinya begini, sanjungan, pujian sama anak-anak gitu. Apresiasi, perhatian gitu. Sebelum nanamkan konsep gitu, sapaan seorang ustadz dan ustadzah. Nah, ini pinter, ini ganteng, wah ini cantik, wah ini luar biasa, bagus, bajunya ya baru, wah ini juga pujian. Tolong itu, coba boleh dicatat pujian-pujian itu ustadz dan ustadzah. Kakak-kakak, coba nanti ayo praktek ke sini yang micro teaching. Nanti ya muncul enggak kan gitu. Kayaknya kalau di tempat paham, pas suruh maju apa tadi itu ya? Kayak orang di perempatan bingung kanan apa kiri ya ibu saya ini mana gitu kan. Nah pujian itu ya, sanjungan harus dimunculkan di pertama supaya anak-anak itu semangat. Sekali lagi anak-anak perhatikan ke depan ya. Ini A, ini A, ini A, ini A. Sekali lagi anak-anak perhatikan ke depan. Nah ini bagus, ini perhatikan. Loh ini juga pintar ini. Langsung di sini. Tanpa menunggu berdetik-detik. Ini karakter ahli sirot. Ini lihat perubahannya. Coba sekali lagi perhatikan ke depan ya. Ini pintar. Wah ini ganteng. Masya Allah luar biasa yang ini. Ya perhatikan ke depan. Ini A. Perhatikan ke depan. Ini A. Ayo langsung gitu. Kan ada yang begini. Perhatikan ke depan. Oh ini pintar luar biasa. Nah ini ini anak-anak ya, anak-anak ini A ya. Terus, nah ini juga A. Nah gitu, kelamaan ini berhari-hari ngajar kayak gini. Ini tanda-tandanya ustadz dan ustadznya gak ikut pelatihan. Pancet aja seenaknya sendiri. Kalau pingin berkualitas, proses mengajarnya juga berkualitas. Kalau pingin berkualitas, karena hasil yang berkualitas diajari oleh guru-guru yang berkualitas. Berkualitas ya secara keseluruhan, termasuk prosesnya, cara menyampaikannya, termasuk juga kepekaannya, juga kecekatannya. Contoh lagi, tak contohkan nanti jangan nyoba loh. Kira saja loh, nyoba kalau sama saya sendiri nyoba, nggak teori aja semuanya ini ya. Karena namanya pelatihan. Pelatihan itu kan latihan sih, kata pendeknya gitu. Ya, nah perhatikan di depan ya, masya Allah luar biasa. Ustadz Saruji itu belum pernah melihat anak-anak seperti ini, dan gitu kan? Nah, bisa nggak? Coba jangan bisa begitu? Buat kalimat? Coba 1, 2, 3. Tiru ya. Kalimat yang kayak saya. Anak-anak Ustadz Saruji, kalau Ustadz Saruji, kalau jenengan Ustadz Agus apa Ustadz apa terserah jenengan. Kalau Ustadzah belum pernah melihat duduk anak-anak santri yang seperti ini. Ustadz ulangi, Ustadz Saruji itu belum pernah melihat anak-anak duduknya seperti ini, Masya Allah luar biasa. Perhatikan ke depan ya. Ini A, ini A, ini A, ini A. Sekali lagi perhatikan ke depan. Ini A, ini A, ini A, ini A. Ini apa anak-anak? A, ini A, ini A. Gitu. Pertama menanamkan, yang kedua memahamkan. Sekali lagi ya. Coba saya jadi gurunya, jangan jadi muridnya. Aktif sekarang. Tidak hanya pendengar setia saja diem aja seharian terus gitu. Enggak, aktif, ada komunikasi ini ya. Anak-anak perhatikan di depan ya. Iya Ustadz, gitu. Ada kepastian kalimatnya itu cuma iya, itu enggak jelas iya.
Iya Ustadz, mantap itu jawabannya itu. Beda kan, sedikit kan cuma kan. Tapi karena tidak ditambah iya Ustadz, tidak ada Ustadznya, kurang mantap. Perhatikan ke depan ya. Iya. Enak mana? Gini. Perhatikan ke depan, anak-anak perhatikan ke depan ya. Iya. Dengan begini. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Iya Ustadz. Enak mana? Si enak mana? Bicara Ustaz. Enak yang mana? Ke satu apa yang kedua? Kedua pakai yang satu. Oke. Setelah ini Ustaz dan Ustazah mencoba membuat kalimat seperti itu. Coba 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Iya Ustaz. Nah kalau Ustaz, coba yang Ustaz. 1, 2, 3. Iya Ustaz. Nah gitu. Coba yang Ustaz. 1, 2, 3. Nah bagus seperti itu. Nanti dicobakan di rumah. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Ini namanya apa? Penanaman konsep. Terus pemahamannya ustadznya nanya. Setelah ditanam barusan ditanya muridnya. Ini apa? Kurang keras, ini apa? Ini? 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 Bagus, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ini apa? Ini? Ini? Masya Allah, luar biasa. Mantap, cepat. Kalau ngajar di luar, anak-anak itu tidak secepat ini. Tidak tahu di luar mana, kan tidak tahu kan. Itu. Berikutnya anak-anak, fokus ke depan. Ini ba, ini ba, ini ba, ini ba, ini ba. Ini nanam, memberitahu nanam ini. Setelah itu memahamkan apa yang kita tanam, paham apa enggak? Tanya. Ini apa? Kurang keras, ini apa? Kurang kompak? Ini? Ini? Bagus. Saya akan tanya seketemunya huruf yang ada di sini. Ini apa? Ini. Sekarang Ustadz aja. Ini apa? Ini. Kalau sudah jawabnya lancar, paham, baru latihan. Nana, habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak semuanya? Ya, bagus. Ya. Sekali lagi, anak-anak habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak? Aba, aa, baba, aba, baa, aba, aa, baa, baba, baa. Berikutnya tanpa Ustadz dibaca pakai komando biasanya Ustadz begini. Ya, habis tepuk Ustadz baca apa namanya? Bentar ya. Nah, habis tepuk anak-anak baca gini. Aba, aa, baba. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Tepuk dulu baru baca. Ada dua versi, bisa bareng tapi sekarang tepuk dulu baru baca. 1, 2, 3. Dulu, paling atas dulu. 1, 2, 3 tepuk. Setelah itu satu baca, yang lain menirukan. Silakan Ustadz baca, yang lain menirukan. 1, 2, 3. Abah, tidak usah tepuk. Enak ribet. Jenengan yang baca, yang lain menirukan. Ada kalimat tepuk enggak? Tidak ada, tidak usah menirukan. Silakan. Abah, abah, bentar. Selesaikan dulu yang menirukan, baru jenengan. Kayaknya kurang berapa? Setengah detik ya. Ya, kelas. 1, 2, 3. Abah, bagus. 100.
Nah, ini ya. Ustaz sebelahnya 1, 2, 3. Ba'a. Baba. Ba'a. Apa. A'a. Ba'a. Baba. Ba'a. Apa. 100 juga sebelahnya 1, 2, 3. A'a. Aba. Ba'a. Aba. Baba. Aba. Ya cukup. Silakan Ustaz maju. Ya, kayak saya tadi ngajarnya. Ini muridnya jenengan, anggap muridnya jenengan. Ya, ya, enggak apa-apa. Nah, pelatihannya begini. Memang. Tadi apa? Beras putih karena gesekan. Ini latihan. Latihan namanya latihan. Medianya saling apa namanya? Saling memaklumi. Kadang ini jadi gurunya, tapi juga kadang jadi muridnya. Jenengan jadi murid juga kadang jadi gurunya. Giliran. Kalau dulu saya pinjem murid ke SMA, waktu Mikro TJ kuliah dulu. Ya, pinjem bayarin anak-anak. Anak itu dulu sekolah dipinjem, gitu kan, ke kampus, kan gitu kan. Nah ini enggak usah pinjem, guys, pinjem di sini aja, gitu, salingan, ya. Oh enggak Ustaz. Jangan ya. Iya. Silakan, coba. Seperti saya, jenengan apa yang jenengan tangkap dari saya dari tadi? Anak-anak, tolong perhatikan ke depan ya. Ya. Setelah saya baca, anak-anak menirukan. Belum itu. Belum. Itu kan sudah mau baca. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Iya Ustadz, langsung ini nanamkan dulu. Baru itu setelah Ustadz baca, anak-anak menirukan kalau sudah mau latihan. Ini pentingnya. Ya, tipis kayaknya ya. Tipis ya, samar gitu ya. Nah, jadi kalau masih pertama gini, anak-anak perhatikan ke depan ya. Iya Ustadz, baru ini A, ini A, ini A. Itu. Ini ba. Baru setelah itu lagi, anak-anak perhatikan ke depan lagi ya. Setelah Ustadz atau habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Kan mau baca sudah. Nah, itu. Ini yang penting. Jangan sampai keliru. Silakan Ustadz. Dari awal. Anak-anak, tolong perhatikan ke depan ya. Ya Ustaz. Ini A. Ini Ini A. Ini A. Ini A. Ini A. Sebentar. Coba lagi. Lagi dari awal. Anak-anak, tolong perhatikan ke depan ya. Ya Ustaz. Ini A. 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 Setelah saya baca, Belum. Kan masih mau nanam ini. Masih. Ini kan belum ditanam. Oke. Ya, silakan duduk dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Memang berangkat dari apa namanya, belum bisa, agak bisa, nanti lancar, lebih lancar, nanti gitu. Namanya latihan, begitu. Pertama pembalap itu, jatuhnya bukan 1-2 kali, 2 kali di Mandalika nantinya itu, ya kan? Nggak gampang itu, ya. Kalau sampai ininya nyentuh tanah itu, ya. Kalau jadinya nggak nyentuh sudah bisa oleh gini kan, nah, sama dengan begini. Oke Ustaz, gini Ustaz, ini yang penting di awal ini. Coba saya ulangi murni dari awal. Startnya jenengan begini. Anak-anak perhatikan ke depan ya, lihat pandangan saya. Meyakinkan percaya dirinya sama anak-anak. Jangan pandangan kosong. Kayak gini pandangan kosong. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Lihat mata saya. Lihat mata saya kemana itu? Anak-anak perhatikan ya ke depan ya. Ya, gitu apalagi begitu. Kan kosong, tapi beda. Coba lihat. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Rasanya beda loh, gitu. Rasanya beda. Kalau yang ahli psikologi, ahli tentang kebatinan ya. Gitu kan. Beda rasanya ya. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Kosong kayak gini kan, nggak fokus. Nah, anak-anak juga ya perhatikan, nggak perhatikan itu anak-anak itu. Gini, anak-anak perhatikan ke depan ya. Nah, Ustadz akan menjelaskan halaman 1, jilid 1 halaman 1. Nah, ini pinter, nah bagus.
Tunjuk. Ketika ditunjuk satu itu anak dulu akan meningkat. Ditunjuk anaknya itu. Nah ini pintar ya. Ini ganteng ya. Masya Allah luar biasa. Yang ini juga luar biasa. Duduknya ini tertib. Tuh luar biasa. Ini ganteng, ini cantik, ini ini cerdas, bagus. Pujian-pujian pokoknya. Lah setelah itu ini A, ini A, ini A, ini A. Itu aja. Ini apa? A. Ini A. Ini A. Ini A. Bagus, 100. Yang ini ba, ini ba, ini ba, ini ba. Ini apa Nana? Ba. Kurang keras ini apa? Ba. Ini Ba. bagus, ini Ba. bagus. Ba. Ini Ba. Nah, setelah menanamkan dan memahamkan baru yang tadi Ustaz. Anak-anak, habis Ustaz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak semuanya? Dijawab dengan tertib, semangat, kompak. Anak-anak habis Ustaz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak? Paham. Aba, Aba. aa, Aa. baba, Baba. aba, Aba. baa, Ba. aba, Aba. aa. Aa. Setelah itu kasih contoh, anak-anak baru anak-anak membaca sendiri tanpa ustadznya dari awal. Tanpa ustadz, baca dari atas. Tepuk baca boleh. 1, 2, 3. Aba. Aa. Baba. Aba. Ba. Aba. Aa. Ba. Baba. Aba. Oh, angkat selesai ke bawah. Ini langkah-langkahnya ditulis. 1 baca, anak-anak menirukan. Saat beginilah jenengan menilainya. Saat inilah jenengan tahu tingkat kepahamannya dan kelancarannya dari materi yang ditanamkan ini. Ketika 1 baca, yang lain menirukan. Tidak usah maju satu-satu. Maju nggak maju kan cuma karena jarak toh. Yang penting kan baca. Betul nggak? Nah, saya nunjuk ini, saya nunjuk sana. Ketika ditunjuk kan sudah tahu dia paham apa enggak, iya kan? Nggak usah maju, harus di depannya, enggak makan waktu. Tuh. Coba 1 baca, yang lain menirukan. Mohon maaf, jenengan Ustaz? Ya, coba Ustaz. Coba baca dari atas. Yang lain menirukan, yang kompak. 1, 2, 3. Aba, Aba. aa, Aa. baba, Baba. aba, Aba. baa, Ba. aba, Aba. aa. Bagus, 100. Sebelahnya, jenengan Ustaz. 1, 2, 3. Ba. Baba. Baba. Ba. Aba. Aba. Aa. Ba. 200. Tambah ikan teri. Itu seneng anak-anak. Sebelahnya Ustaz, jenengan Ustaz. 1, 2, 3. Aba. Aba, aa, baa, baba, baa, aba, 300. Nah, ini cerdas. Nah, gitu. Ditambah begitu, motivasi seperti itu. Itu jadi 1, ke belakangnya sama. Ustadz, Ya. kalau santri untuk maju satu persatu, yang lainnya mengikuti bisa kan? Karena waktunya kan panjang. Ya. Berarti nanti santri disuruh maju ke depan satu, membaca, yang lainnya mengikuti. Bisa kan? Boleh. Seperti itu. Pakai alat peraga ya? Iya. Iya. Tapi ketika maju itu makan waktu sebenarnya. Karena waktunya panjang. Bukan waktunya Dari panjang. jam 2 sampai jam 4. Iya. Cara berpikirnya bukan karena waktunya panjang, tapi kepanjangan waktu yang ada itu lebih diisi lebih banyak lagi. Ya iya, tapi kan karena kalau di TPG saya, Iya. pertama masuk hafalan, Iya. setelah hafalan langsung enggak nulis dulu. Iya. Santri disuruh nulis biar bisa nulis Arab. Oke. Setelah selesai, Oke. ya baru maju satu persatu. Gini, kalau tadi dengan karena waktunya panjang seolah-olah untuk hanya menghabiskan waktu. Ya enggak? Coba, iya kan? Sebagai alasan untuk menghabiskan waktu. Tapi balik sekarang, bagaimana waktu yang panjang itu terisi dengan padat? Beda itu. Karena biasa itu enggak rame. Biasanya kan Kalau cuma nggak rame beda alasannya lagi. orang maksudnya biar kalau nggak rame kan, kalau maju satu persatu kita bisa menilai. Nilainya kayak gitu. Menilainya itu tidak harus maju. Kan seperti tadi, coba baca Ustaz. Bapak kan sudah bisa menilai kan di tempat. Coba aja dengan maju, sama juga. Sama bacaannya. Sama nggak bacaannya? Bentar, maju maupun tidak. Kalau memang alasannya itu loh Ustaz ya. Mohon maaf Ustaz ya, kalau memang gitu.
Maksud saya supaya waktu yang panjang itu terisi dengan maksimal, padat. Misalkan satu orang maju itu, ya, itu ambil standar, disuruh langsung maju, belum lagi mungkin masih belum langsung maju dan lain sebagainya, berapa detik dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh, coba mas, nah, coba kamu, coba kamu, akan beda, berapa detik, tidak sampai berapa detik. Coba saya buktikan, yang putra aja ya, yang putra aja. Coba yang baca ini, yang lain menirukan. Coba jangan baca dari atas, yang lain menirukan. 1, 2, 3. Aba. Ba. Salah ya. Ngikuti salah ya. Ulangi Ustaz. Fokus Ustaz. 1, 2, 3. Aba. Sebelahnya. 1, 2, 3. Yang ini ya. 1, 2, 3. Yang ini sebentar. 1, 2, 3. Bagus, luar biasa. Ganti sebelahnya. Baris ketiga. 1, 2, 3. Oh cukup sebelah belakangnya. 1, 2, 3. Baris keempat. Sampingnya. 1, 2, 3. Sampingnya. Apa? 1, 2, 3. Oh cukup. Ustazah, dengan ya. Yang paling bawah. Ini konkret. Sekarang maju Ustaz. Ini contoh yang kedua yang jenengan maksud. Maju Ustaz, baca di depan, yang lain nirukan. Yuk, sebentar. 1, 2, 3, 4. Pasti kan? Silakan duduk. Nah, ganti jenengan. Maju. Silakan. Cek. Berdiri dulu, jangan sambil baca. Kayaknya mau baca. Nggak boleh. 1, 2, 3. Berapa detik nih? 1, 2, 3. Ya. Luar biasa, mantap, bagus. Ini paling rajin ini. Nah, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan baca bariskan. 1, 2, 3. Semangatnya tinggi nih, luar biasa. Ya, baik itu 2, 3, 4. Lebih cepat mana, yang pertama apa yang kedua? Pertama. Nah, lebih efektif yang pertama apa yang kedua? Pertama. Nah, sama bacaannya. Yang mau dibaca ini sama memahamkannya, yang dipahamkan ini pula. Kan begitu. Nah, maksud saya itu Ustaz. Maaf Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Jawab. Oke Ustaz ya. Coba nanti itu Ustaz, kalau memang jenengan ada waktu yang panjang, saran saya itu ya tetap di tempat. Ya. Supaya nggak rame. Iya Ustaz ya. Supaya nggak rame. Caranya nggak rame nih strateginya. Nih, banyak yang nggak menguasai, benar ya? Benar. Nah, kalau Ustaz paham sudah insyaallah ya. Coba. Ada bukunya? Pegang buku? Belum ya? Di rumah. Belum dibagi. Belum pegang. Oh, belum dibagi. Mana? Ustaz? Mana Ustaz tadi? Ya. Jenengan sudah ini sudah pesan bukunya? Ada? Belum pesan? Tak punya? Satu-satu. Oke, yang ini aja ya. Mana tadi ya? Supaya nggak rame ya. Supaya nggak rame. Saya tanamkan dulu halaman ini. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Ya, Ustaz. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Ya, Ustaz. Fokus ya. Ya, Ustaz. Konsentrasi ya. Ya, Ustaz. Perhatikan ke depan. Fokus. Itu kalimat tolong dicatat ya dengan. Loh, bener ini kalimat ini nggak muncul. Coba, anak-anak perhatikan ke depan ya. Iya, Ustaz. Anak-anak fokus ke depan ya. Iya, Ustaz. Nah, itu kalimat fokus. Perhatikan ke depan. Nah, konsentrasi ya. Perhatikan. Ini ta. Enggak, ini nanam. Nanaman konsep. Anak-anak perhatikan ke depan ya. Nah, itu. Ini ta. Ini ta. Ini ta. Pandangannya seperti ini.
ke anak-anak. Jangan begini. Ini ta, ini ta, ini ta. Anaknya ramai apa enggak? Nah, kan enggak tahu kan? Kalau nanam kan yang materi yang ditanamkan ke anak-anak. Anak-anak itu memperhatikan apa tidak? Nah, maka gurunya harus melihat kan? Gitu. Anak-anak ini ta. Ini ta gitu. Sambil dilihat anak-anak biar terbentuk karakternya. Ini ta. Ini ta. Ini apa? Ta. Ini apa anak-anak? Ta. Ini 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 ta. Ya. Setelah ini habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak semuanya? Paham Ustadz. Ta. 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 Ata. Ata. Bata. Bata. Taba. Taba. Ta'a. Ta'a. Tata. Tata. Anggap beberapa baris setelah selesai, ya Ustaz. Ya. Anak-anak membaca tanpa ustaz. Gitu. Yuk bersama-sama, tepuk boleh baca. Tepuk baca. 1, 2, 3. Taba. Ata. Ata. Bata. Taba. Ta'a. Taba. Ata. Bata. Ta'a. Taba. Taba. Baba. Taba. Bata. Ata. Ta'a. Taba. Bata. Nah, ini sebenarnya ketika klasikal memberikan kesempatan kepada anak yang lambat untuk bisa mengikuti situasi bacaan yang dibaca secara klasikal. Yang tidak cepat biar dia ikut mengikuti arus kecepatan itu. Ya kan? Kayak orang baris berbaris itu. Makanya manfaatnya disitulah akan outputnya relatif akan sama nantinya. Kemampuannya akan sama. Itu di klasikal itu. Tapi kalau individual yang lambat jadi lambat, mau dipacu bagaimanapun memang karakter dia memang lambat sendiri. Tidak ada pemicunya. Ketika klasikal seperti ini ada pemicunya karena bersama-sama. Contoh kalau baris berbaris kan, kalau salah kanan kiri kita kiri malah kan masih menyesuaikan kan? Iya enggak? Iya. Satu. Semakin cepat hitungannya semakin cepat. Satu. Nah, satu. Saya kelambatan enggak bisa. Klasikal ya itu tadi. Ta, ata, bata, atau sambil tepuk ini. Ata, misalkan ya. Bata. Itu memicu kesamaan bacaan, memicu kecepatan anak-anak, menjadikan karakter bacanya itu anak-anak kok itu salah satu manfaatnya. Itu satu baca yang lain menentukan sama dengan tadi. Insyaallah gitu. Ada pertanyaan? Ini selesai untuk jadi satu. Ada kipas Ustaz. Iya, betul. Yang bisa di sini. Saya kering. Saya Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Untuk mengajarkan pemahaman konsep latihan itu dalam metode Apinfilo idealnya sehari 1 halaman atau boleh lebih Ustaz. Oke, ada lagi? Sampun? Itu aja. Ya. Tadi Ustaz menyinggung soal penilaian. Lah, yang dimaksud penilaian tersebut apa dilakukan menggunakan penilaian kuantitas atau kualitas? Misalkan kualitas ya nilainya misalkan rentang dari 0 sampai 10, misalkan anak tersebut diberi nilai atau hanya A, B, C gitu. Nilainya itu tadi Ya. Oke. Karena itu agak panjang sedikit, ini langsung ya. Ini sedikit jawabannya ini. Penilaian kualitas sudah selesai. Sudah selesai. Yang dinilai kualitas itu. Oke, jadi tidak perlu pakai angka-angka ini. Ngapain jenengan buat turut sendiri kan? Jangan ruwet ngaji gampang. Ngapain sampai jelimet ya udah kan. Menilai kan itu sebenarnya insting saja segini. Lah segini itu kan kemampuan seorang guru. Segini kualitasnya. Tapi kalau gurunya kurang kualitasnya sebenarnya nggak tepat, dianggap tepat nilainya 100 padahal salah. Nah, maka itu berbicara kualitas Ustaz nggih. Kualitas nggih, kemampuan pemahamannya dan kemampuan membacanya, 2 saja. Ya, kemampuan pemahaman dan kemampuan kelancarannya, paham dan lancarnya itu. Maaf Ustaz, tapi kalau untuk memotivasi yang lain begitu bisa nggak? Misalkan
si A dikasih nilai 9, si B masih di bawah misalkan 6 atau berapa, kalau untuk Memotivasi. betul. Ya, ya, nggak apa-apa, boleh. Kalau tujuannya memotivasi, gitu Ustaz. Tapi kalau memang nilai real, ya apa adanya itu. Gitu. Kan nilai itu, ini berbicara yang normal ya, standar. Ya. Tidak, kalau tadi kan ada embel-embelnya tujuannya untuk memotivasi. Nah, tapi kalau nilai real adalah nilai itu kan gambaran dari kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan pemahaman dan kemampuan kelancarannya. Wis itu aja. Dua. Dasar ruwet-ruwet apa? Gampang. Nggih, nggih Saudara. Nggih segitu nggih Saudara. Kalau untuk memotivasi kan sekali waktu. Gitu. Oh, nilai saya kadang-kadang begini. Nilainya 500. Saya bilang gitu. Oh, enggak kayak biasanya, biasa 100 kok 500 gitu. Kaget dia. Ya, tuh 600. Nah, 200. Karena dia umat gitu kan. Tapi sekali waktu 400. Lah ini naik sekarang 700. Loh, bisa naik. Iya karena tertib. Ya gitu. Memotivasi itu. Jangan real betul Ustazah. Jadi kacau nilainya. Sebenarnya nggak lancar, nggak paham, nilainya 100. Tetap semester kemarin 100, sekarang 100 dinaik-naikkan lagi. Waduh kacau nilainya. Gitu. Yang Ustazah, lupa sampai apa Ustazah tadi? Apa Ustazah? Satu idealnya 1 hari. Oh iya. Idealnya? Ya, idealnya 1 hari satu halaman. Bukan idealnya sih. 1 hari 1 tatap muka itu target minimal, target paling sedikit 1 halaman. Gitu. Tapi rata-rata anak-anak itu antara 2 sampai 3, bahkan lebih. Durasinya 1 jam. 1 jam. Apa praktekan? Nanti habis loh. Ayo coba praktekan 1 jam gimana? 1 jam loh. Nanamkan kan 45 menit. 45 menit lu lama loh. Kayak gini. Saya tak ambil yang enggak ini. Nah, yang ini. Nah, saya pakai ini aja. Oke. Ini 1 tatap muka ini. Ya, hari ini. Hari ini ya, hari ini halaman 3 sah. Durasi waktunya di kegiatan intinya 45 menit. Kan tadi sudah diambil pembukaan sama penutupan. 40 anak-anak perhatikan ke depan ya. Ini sa, ini sa, ini nanam ini nanam. Ini sa, ini sa. Sambil lihat Ustaz ya. Ini sa. Terus setelah itu pemahaman. Ini apa anak-anak? Sa. Ayo jawab. Ini apa? Sa. Ini sa. Bagus. Ini apa? Sa. Wah, pinter ini. Sa. Ini sa. Hebat ini. Sa. Luar biasa ini. Sa. Bagus. Berapa menit ini? Kan 45 menit, masih panjang ini. Ditanya lagi terus diteter. Gitu. Mateng. Kalau dimanfaatkan 45 menit betul itu. Gitu. Setelah itu, anak-anak perhatikan, habis Ustadz baca, anak-anak menirukan. Paham anak-anak semuanya? Paham Ustadz. Sa. 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 Sata. Sata. Saba. Saba. Asa. Asa. Basa. Basa. Tasa. Tasa. Tata. Tata. Sata. Sata. Lebih keras. Baba. Baba. Keras lagi. Saa. Saa. Bagus. Saba. Saba. Bagus. Sata. Sata. Hebat. Seperti itu. 40, nyampe 45 menit nah ini. Kayak nyampe kan? Lah, masih ada waktu. Bisa saja ini terusannya si An. Mana ini ya? Oh, oke. Masih bisa ke sini. Apa ini? Ke sini. Bisa ke sini. Bisa ke sini. Bisa. Kan 45 menit gitu. Nah, itu Ustaz lagi. Tadi poin-poinnya sudah bisa diambil tadi. Cara menguasai kelas tadi sudah bisa. Gimana tadi? Coba Mas Eko misalkan. Pak Edi. Nah, terus siapa? Terserah Obar. Coba kamu. Nah, agak umek. Kalau umek ini paham. Umek. Banyak gerak. Umek bahasa Jawa Timur ini. Maka saya tanya untuk masih ingat ya. Nah, coba. Kalau cuma 15 anak sangat gampang. Terus terang. 15 anak. Di sini 5. Di sini 5. Di sini 5. 15 anak. Gampang. Baris sini, sab sini kalau pakai jenengan pakai sebelah kanan, sebelah kiri depan. Kalau bahasanya begitu. Sebelah kanan baca. Ada dan seterusnya. Sebelah kiri depan, satu baris. Stop. Coba kamu nak. Coba kamu satu baris.
Coba kamu bersama umat terus itu. Ini kegiatan inti ini, ngolah. Loh, kapan mau senggol-senggol sama teman? Nggak sempat. Betul? Awal praktekkan bentuk kelompok. Coba Ustaz. Coba saya. Coba ini bersama. Gurunya cuma tepung ini toh. Misalkan ini abata sajaha ababa gitu. Coba ya dipraktekkan. Coba misalkan ini yang paling depan ini yang ngaji hari ini ya. Coba kayak tadi. Ini kebanyakan para ustadz dan ustadzah tidak bisa menguasai kelas, tidak menguasai anak-anak, betul nggak? Rame kan? Ya. Nah, hasilnya gimana kalau rame? Nggak ngaji kan berarti? Rame berarti kan nggak ngaji. Kalau rame ngaji nggak apa-apa. Nah, coba. Sip, yang gampang Ustaz. Ini sulit nggak? Sulit. Oke, Ustaz. Ya ini ya. Nah, yang ini. Sama, coba. Ini anggap ini sudah penanaman sama pemahaman selesai loh. Ya Ustaz ya. Sudah. Tinggal saya menyuruh satu persatu. Coba Ustaz dari atas. Enggak usah takut. Ya terus. Ya. Ini baca tanpa diikuti temannya, masih bisa. Boleh, banyak variasi sebenarnya. Coba ulangi dari awal. Ya. Coba lagi. Coba. Baris kedua. Khota, khoba, akho, Bagus sebelahnya. bakho, Ya, terus. takho, takho. Baca dengan baris keempat. Yang ini. Coba Ustaz. Ayo Ustaz. Fokus saya mau mempunyai. Saya lebih kepada ini. Yang ini Ustaz. Yang ini. Ya, coba. Jaho, Terus. jaja. Coba sini kan? Yang ini. Ayo Ustaz yang lengkap ya bacanya coba. Ya. Hakho, Ya. khoja, Ya. hasa. Ya. Coba Ustaz yang ini. Ustaz. Ini kan. Ini Ustaz. Ya. Yang putih. Depan. Ya. Silakan. Ini. Ya. 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 Yang ini Ustaz. Iya. Ya. Ustaz baca ini. Iya, sampingnya dengan. Ya. Sepertinya sudah lihat ke saya. Jangan-jangan ada di luar. Masya Allah sudah saya tunjuk. Takho, Ya, khota, ya, takho. ya. Saya lebih kepada ininya ya, kepada penguasaannya ya. Soal bacanya nanti pemberesannya gitu. Saya lebih kepada itu. Saya enggak negur atau yang lainnya enggak. Ya. Nah, gitu caranya. Coba ini baca. Atau satu aja, satu baris gitu aja. Itu caranya. Ini pertama cara membentuk karakter ketertiban anak-anak dan adab-adab dalam belajar supaya nggak rame. Itu sudah. Kalau setiap hari dibentuk begini, diolah seperti ini, akan terbentuk. Ngaji cuma 1 minggu, 2 minggu, ya apalagi sudah 1 semester. Nah itu akan terbentuk. Ada yang sudah ngaji 1 tahun, melintar-melintir, mencolot sih, ketawa sama teman yang nggak ngaji. Mas ini lah, duduk. Kamu tak suruh tertib. Nah ini ucul lah. Mas jawab kamu. Wah ini ucul lagi kan? Kapan ngajinya? Ngurusi gini-gini toh kan? Lah nggak ngaji-ngaji. Nah caranya itu, anak tertib. Duduk di sini, kamu di sini. Itu ditertibkan begitu. Caranya begitu. Kalau ingin berkualitas. Oke? Ustaz dan Ustazah. Jadi Ustazah Serti ya. Iya. Caranya seperti itu. Jadi satu tatap muka minimal 1 halaman. Bahkan lebih bisa. Bukan boleh lagi, sangat dianjurkan biar cepat. Ya, kan batas minimal paling sedikit. Lagi Ustaz, Ya, jika dalam satu kali tatap muka ada anak yang belum menguasai, Ya. sebaiknya aku berpengalaman. Jika ada satu anak yang belum menguasai, ada beberapa alternatif. Menguasainya ini terlalu dalam apa mendekati. Kalau terlalu dalam, arti ketinggalan jauh, kelompokkan kepada yang setara. Oke, lebih gampang yang ngajar. Ya, lebih gampang yang ngajar dan yang belajar pun lebih mudah. Kalau dikumpulkan dengan yang sudah tinggi, anak satu ini atau 2 anak kalau sering ditegur merasa malu. Down akhirnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau tidak terlalu dalam, ya, kalau tidak terlalu dalam caranya, nah ini catat dengan ini cara ini penting ini, ya, kan? Ya, mohon maaf, saya nggak terlalu lancar ini. Nah, ya, ini lancar semuanya, rajin, ya. Yuk baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Kho, kho, khoha, khoja, khota, khoba, akho. Untuk anggap sudah selesai. Ini paling pintar, ini yang paling pintar, paling pintar di kelompoknya. Coba baca nak. Baris pertama, 1, 2, 3. Kho, khoha, khoja. Coba. Ini 1, 2, 3. Kho, khoja, khoha. Ya, coba lagi. Ya, coba lagi. Coba. Khoha, Ya, khoja. ya, sebelahnya 1, 2, 3. Khoha. Ini apa nak? Gitu kan dia. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Khota. Nah, ini apa? Ta. Ya, silakan dulu dari ya. Khota. Ya. Khoba. Akho. Coba. Ini lagi 1, 2, 3. Bakho. Takho. Sakho. Ya, sebelahnya lagi 1, 2, 3. Jakho. Jaja. Haha. Coba yang ini lagi 1, 2, 3. Begitu. Iya. Kan begini. Ini logikanya. Untuk menopang atau meningkatkan ketertinggalannya itu berarti kan 2 atau 3 kali lipat dia akan berlatih sehingga bisa meningkatkan. Masuk akal? Ya prakteknya kayak barusan itu sudah konkret. Itu caranya untuk menopang ketertinggalannya. Terserah ketertinggalannya itu apa karena tidak masuk atau memang dia kemampuannya. Ada banyak faktor kan? Gitu, sering nggak masuk, sering nggak berangkat, gitu, sering terlambat, gitu kan? Faktor-faktor itu kadang-kadang. Gitu. Caranya gitu. Ada lagi sebenarnya penopangnya. Al-insyirah itu kalau mengajarkan jenengan pastikan dari halaman pertama sejak tatap muka, walaupun 1 baris, gitu. Tidak langsung pas terakhir halaman 8 misalkan, atau mundur hanya halaman 7 atau halaman 6. Tidak. Kalau al-insyirah pasti dari awal. Pokok tuh. Nih ya. Ini ada kemarin di rumah baru 1 minggu. 1 minggu di rumah. 1 minggu kemarin saya turunkan ke jilid 1. Di rumah saya. Ini baru kemarin. Ini ya. Ustaz. Ini sudah jilid 2. Ngelewati panjang pendek ini sudah. Ini pindahan dari luar. Saya jilidkan. Nah, itu. Seperti itu Ustaz. Jadi dipastikan dari awal. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya berangkat ke jilid 2? Ada Ustaz? Ya, monggo Ustaz. Jadi dalam satu kelas berarti halaman sama ya? Ya, monggo Ustaz. Halaman harus sama. Iya. Betul. Berarti nggak ada privat ini. Enggak ada. Kalau yang nggak berangkat. Enggak berangkat? Ya itu tadi. Solusi yang tidak berangkat 1 kali atau 2 kali atau beberapa kali. Kalau memang jilidnya sebelumnya itu memang sudah sama, kemampuannya hampir sama, tetap di situ. Kan begini. Ini yang penting. Ini jawabannya Ustaz ya. Ustaz. Misalkan halaman 8 ini Ustaz ya. Semuanya. Nah, monggo dulu, bisa dijilid dulu ya. Minum dulu. Jawabannya setelah ini ya Ustaz ya. Enak pakai mic apa enak nggak pakai mic? Lebih jelas ya? Variasi. Orsinil ya, variasi ya. Variasi. Iya. Oke. Dalam satu kelas ada 15. Kalau yang formal paling banyak itu Ustaz ya. Paling banyak. Tapi biasanya pada umumnya 12, kadang 10. Tapi kalau memang kekurangan